Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1000 sampai tahun 1005. Bab 1000. Setelah Haston Zanders mendengar omelan Wellman Zanders, dia secara naluriah membeku sesaat. Dia bisa merasakan bahwa Wellman Zanders sedikit kesal saat ini, dan dia tidak berani terus bersikap sombong. Bagaimanapun, dia masih memiliki masalah ekuitas yang belum terselesaikan. Dan Zhu Lili duduk di tempat dengan mata kusam. Saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan arogan seperti sebelumnya, karena dia tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah hancur sekarang. Fendi Zanders, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Bibi tertua Fendi Zanders, Ruru Zanders, tidak tahan lagi, karena dia tidak tahu bahwa jika Fendi Zanders terus berbicara, akan ada berita buruk. Jadi dia berencana membiarkan Fendi Zanders bergegas dan pergi dari sini, bahkan jika dia memberi Fendi Zanders sejumlah besar uang, dia akan bersedia. Apakah kamu begitu ingin membiarkan aku melanjutkan? Fendi Zanders memandang Ruru Zanders dengan senyum main-main, lalu berkata dengan ringan, baiklah kalau begitu, mari kita bicarakan urusanmu. Urusanku. Ruru Zanders tertegun sesaat, karena dia tahu firasatnya benar, Fendi Zanders tidak ada di sini hanya untuk Haston Zanders. Selama siapapun yang menyinggung Fendi Zanders di keluarga Zanders saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri hari ini. Benar, Ruru Zanders, Anda tampaknya telah memanfaatkan posisi Anda selama bertahun-tahun untuk secara diam-diam mengalihdayakan proyek grup Zanders ke sebuah perusahaan bernama Longcheng Construction, bukan? Dan Anda telah membocorkan rahasia bisnis grup Zanders berkali-kali, apakah ada hal seperti itu? Fendi Zanders berkata dengan santai. Setelah semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, reaksi wajah mereka tidak terlalu terkejut. Pertama-tama, pengungkapan rahasia bisnis perusahaan oleh Ruru Zanders tidak ada bandingannya dengan pengungkapan Haston Zanders. Selain itu, Ruru Zanders menggunakan posisinya untuk melakukan outsourcing bisnis ke perusahaan lain, dan ini bukan masalah besar. Situasi selalu ditutup dengan satu mata terbuka. Fendi Zanders, ini masalah grup Zanders kami, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Harold Zanders berbisik kepada Fendi Zanders. Grup Zanders Anda. Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, kamu benar-benar berani berbicara, tapi yang ingin saya bicarakan bukanlah hal-hal ini. Lalu apa yang ingin kamu katakan? Kulit Ruru Zanders berubah, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Yang ingin saya katakan adalah, Ruru Zanders, Anda seharusnya sudah menangani masalah pembunuhan mantan suami Anda sekarang, kan? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Kali ini, semua orang di keluarga Zanders kembali terkejut. Karena mereka tidak mengetahui bahwa Ruru Zanders adalah pembunuh mantan suaminya. Ruru Zanders memang sudah menikah dan melahirkan seorang anak, namun mantan suami Ruru Zanders dibunuh 5 tahun lalu, dan pembunuhnya belum ditemukan. Namun nyatanya, semua orang tidak mengetahui bahwa orang yang membunuh mantan suami Ruru Zanders adalah Ruru Zanders sendiri. Saat itu Anda menemukan seorang pembunuh untuk membunuh mantan suami Anda, tetapi Anda tidak menyangka bahwa pembunuh tersebut menggunakan kejadian ini untuk mengancam Anda sepanjang waktu, dan bos dari Longcheng Construction Co., Ltd. Yang baru saja saya sebutkan adalah orang yang kamu temukan saat itu. Pembunuh, sekarang selama polisi menemukan pembunuhnya dan menyelidikinya dengan santai, semuanya akan terungkap. Fendi Zanders berkata kepada Ruru Zanders sambil tersenyum. Ruru Zanders tercengang, dia memandang Fendi Zanders dengan bodoh, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Saat ini, dia memandang Fendi Zanders seolah-olah dia sedang melihat setan. Rahasia ini telah tersembunyi di hati Ruru Zanders selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memberitahu siapapun. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders akan mengungkapkan rahasia yang paling tidak ingin dia ungkapkan dengan nada santai. Dan anggota keluarga Zanders itu memandang posisi Ruru Zanders dengan motif tersembunyi. Tidak ada yang mengira Ruru Zanders adalah seorang pembunuh. Apakah kamu tidak punya alasan untuk membantah? Fendi Zanders bertanya pada Ruru Zanders perlahan. Ruru Zanders memandang Fendi Zanders dan ingin membantah. Tapi dia khawatir dia akan membuat marah Fendi Zanders. Begitu masalah ini benar-benar diketahui polisi, nyawa Ruru Zanders akan hancur. Fendi Zanders, kita adalah keluarga bagaimanapun juga, kamu tidak perlu begitu kejam, kan? Adik ipar Fendi Zanders, Reina Zanders, tidak tahan lagi, dia mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Keluarga. Setelah Fendi Zanders mendengar 3 kata ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Lalu dia berkata dengan enteng, sekarang kamu tahu bahwa kita adalah satu keluarga. Saat kamu mengusirku, kenapa kamu tidak memikirkan masalah ini? Tanda tanya petik 2. Memang benar kami pernah melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal padamu sebelumnya. Tapi, Reina Zanders sepertinya masih ingin menjelaskan sesuatu kepada Fendi Zanders. Kamu tidak perlu mengatakan. Fendi Zanders merasa sedikit jijik saat melihat wajah munafik Reina Zanders, jadi dia langsung menyela kata-kata Reina Zanders. Kemudian dia melanjutkan, kamu harus dianggap sebagai orang baik di antara orang-orang di keluarga Zanders. Kamu tidak lebih dari menjadi simpanan bagi orang lain. Tapi saya menyarankan kamu untuk berhati-hati. Istri pihak lain tidak mudah untuk diacau. Jika kamu memberitahu istri pihak lain tentang perselingkuhanmu,
Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Reina Zanders tercengang dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders bahkan tahu tentang menjadi simpanan orang lain. Kali ini, Fendi Zanders menceritakan semua rahasia Haston Zanders, Su Lily, Reina Zanders, Ruru Zanders, dan lainnya di depan semua orang. Jika salah satu rahasia ini terbongkar, keluarga Zanders mungkin akan terjerumus ke dalam gempa bumi besar. Dan Fendi Zanders benar-benar mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Keluarga Zanders secara alami runtuh. Namun yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang mahasiswa biasa. Dari mana dia mengetahui hal-hal ini? Wellman Zanders diam-diam melihat posisi Fendi Zanders. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Fendi Zanders, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu kembali kali ini hanya untuk menghancurkan keluarga Zandersku, jadi kamu puas, bukan? Harold Zanders berteriak pada Fendi Zanders dengan marah. Fendi Zanders menoleh dan memandang Harold Zanders dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum, saya sudah selesai membicarakan urusan orang lain. Sekarang kita bisa membicarakan urusan Anda. Urusanku. Ada apa denganku? Harold Zanders tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada bingung. Ketika saya meninggalkan kota Dongning, grup Zanders memiliki nilai pasar sebesar 5 miliar. Tapi sekarang hanya tersisa kurang dari 1,5 miliar. Apakah itu semua karena manajemen Anda yang buruk? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Saya akui bahwa bakat bisnis saya tidak sebaik ayahmu. Memang merupakan tanggung jawab saya agar grup Zanders menjadi seperti sekarang ini. Harold Zanders menjawab dengan suara rendah. Hehe. Fendi Zanders tersenyum sangat menghina, lalu berkata dengan ringan, oke, jangan berpura-pura, jika bukan karena Anda diam-diam menggelapkan dana grup Zanders, nilai pasar grup Zanders mungkin sudah melebihi 10 miliar. Sudah. Bab 1001. Saya menyalahgunakan dana dari grup Zanders. Setelah Harold Zanders mendengar perkataan Fendi Zanders, dia terkejut. Tapi dia berperilaku sangat normal, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah mentransfer lebih dari setengah dana grup Zanders ke rekening luar negeri putra Anda. Jika tebakan saya benar, selanjutnya Anda akan membuat grup Zanders bangkrut. Dalam hal ini, Anda akan melakukannya. Anda dapat mencari alasan untuk berimigrasi ke luar negeri, kan? Fendi Zanders bertanya dengan tajam. Omong kosong. Harold Zanders menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, saya adalah ketua grup Zanders, dan saya memiliki 30% saham grup Zanders. Bagaimana saya bisa ingin grup Zanders bangkrut? Setelah ayah Fendi Zanders meninggal, anggota keluarga Zanders ini langsung membagi saham grup Zanders. Harold Zanders dan Bo Zanders memegang 30% saham, Haston Zanders memegang 20%, Reina Zanders dan Ruru Zanders masing-masing memegang 15%, dan Wellman Zanders memegang 20%. Oleh karena itu, anggota keluarga Zanders yang lain merasa apa yang dikatakan Fendi Zanders tidak benar, dan mereka merasa Harold Zanders tidak perlu melakukan ini sama sekali. Anda juga baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki 30% saham grup Zanders, tetapi jika Anda mentransfer dana grup Zanders ke luar negeri, maka Anda dapat mengontrol 100% saham tersebut. Sederhananya, Anda hanya saja kamu tidak ingin memisahkan kelompok Zanders dengan anggota keluarga Zanders lainnya, tujuanmu yang sebenarnya adalah menjadikan seluruh kelompok Zanders sebagai milikmu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bajingan kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu seperti itu. Setelah Harold Zanders melihat Fendi Zanders mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi marah, dan dia berteriak sekuat tenaga. Suara. Anda tidak perlu terlalu bersemangat, biarkan saja seluruh pemegang saham grup Zanders mengadakan rapat pemegang saham, lalu selidiki arah dana grup Zanders. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Haston Zanders, Reina Zanders, dan Ruru Zanders juga merasa bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders saat ini adalah benar. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Fendi Zanders tentang mereka adalah benar, dan masalah Harold Zanders mungkin juga sama. Hal ini menyangkut kepentingan mereka bertiga, dan mereka bertiga pasti tidak akan berpura-pura tidak pernah mendengar apapun. Saudaraku, menurutku kita harus mengadakan rapat pemegang saham. Haston Zanders berbisik kepada Harold Zanders. Kamu tidak percaya padaku? Harold Zanders bertanya pada Haston Zanders dengan suara rendah. Saudaraku, aku mengizinkanmu mengadakan rapat pemegang saham hanya karena aku percaya padamu. Lagi pula, hanya mengadakan rapat pemegang saham yang dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kata Haston Zanders ringan. Harold Zanders mengerutkan kening dan tidak berbicara, karena dia tahu jika rapat pemegang saham diadakan, dia tidak akan bisa berkata-kata, dan dia pasti akan masuk penjara karena menyelewengkan dana perusahaan. Harold Zanders tidak pernah menyangka kemunculan Fendi Zanders akan memberikan dampak yang begitu mengerikan baginya. Jika perkataan Fendi Zanders hari ini tersebar, keluarga Zanders pasti akan hancur. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terdiam, dan semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dipaksa menjadi seperti ini oleh Fendi Zanders. Apa kamu sudah selesai?
Wellman Zanders perlahan menatap Fendi Zanders dan bertanya. Di sana. Fendi Zanders mengangguk. Oke, beritahu aku mengapa kamu kembali kali ini. Apa yang baru saja kamu katakan adalah tentang keluarga Zanders kita. Apakah itu benar atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Wellman Zanders berkata dengan sangat tenang. Oke, aku ingin. Fendi Zanders baru saja membuka mulut untuk berbicara. Namun tiba-tiba dia mendengar langkah kaki datang dari luar pintu. Semua orang menoleh untuk melihat ke pintu, hanya untuk melihat istri Harold Zanders masuk bersama Bo Zanders. Setelah Bo Zanders melihat Fendi Zanders duduk di meja makan, dia secara naluriah membeku sesaat, lalu wajahnya berubah, dan dia bergegas. Lalu dia berteriak penuh semangat, kamu berani kembali. Hari ini aku harus menjagamu dengan baik. Bukankah tamparan sebelumnya tidak cukup? Fendi Zanders perlahan menoleh dan menatap Bo Zanders. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah Bo Zanders mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung berhenti. Lalu dia menatap Fendi Zanders dengan rasa takut di matanya. Saat ini, Bo Zanders menyadari bahwa dia sama sekali bukan lawan Fendi Zanders. Jika dia melakukan sesuatu pada Fendi Zanders sekarang, dia pasti akan ditampar oleh Fendi Zanders lagi. Bo kecil, apa yang terjadi? Harold Zanders merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Bo Zanders. Bo Zanders menarik napas dalam-dalam. Karena keluarga Liu memblokir berita tersebut sebelumnya. Jadi Bo Zanders tidak berani membicarakannya dengan orang lain. Tetapi ketika dia melihat Fendi Zanders muncul di sini saat ini, dia tidak perlu khawatir, dan dia langsung berteriak, kakek. Di pesta pernikahan keluarga Liu kemarin. Fendi Zanders lah yang menamparku. Apa? Fendi Zanders bajingan itu memukulmu. Istri Harold Zanders tadi tidak ada di sana. Saya tidak tahu apa yang terjadi tadi. Jadi sikapnya terhadap Fendi Zanders masih sangat buruk. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Benar, Fendi Zanders yang melakukannya. Bo Zanders mengangguk dengan cepat. Fendi Zanders. Kamu bajingan, kenapa kamu memukuli anakku? Aku akan melawanmu hari ini. Istri Harold Zanders sepertinya gila. Dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders dengan seluruh gigi dan cakarnya. Tenang. Harold Zanders mengetahui bahwa Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders yang sama. Pernahkah istrinya memukuli Fendi Zanders? Jika Fendi Zanders menceritakan semua rahasia mereka, masalahnya akan menjadi lebih merepotkan. Mengapa kamu menghentikanku? Tidakkah kamu mendengar bahwa Fendi Zanders memukuli putramu? Mengapa kamu masih melindungi bintang sapu yang tidak memiliki ayah atau ibu ini? Orang tuanya dibunuh olehnya saat itu. Dia adalah musuh bebuyutan. Titik petik 2. Istri Harold Zanders berteriak seperti orang gila. Apa yang baru saja kamu katakan kepadaku? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, ekspresinya segera berubah, dan dia bertanya kepada istri Harold Zanders dengan suara dingin. Aku bilang kamu adalah bintang sapu, orang tuamu. Sebelum istri Harold Zanders mengetahui apa yang sedang terjadi, dia membuka mulutnya dan mengutuk. Bentak. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders langsung menamparkan wajah istri Harold Zanders, Pang Cuilan, dengan punggung tangannya. Untuk sesaat, seluruh villa terdiam. Pang Cuilan ditampar oleh Fendi Zanders, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu berani sekarang, tidak hanya berani memukul Bo Zanders, tetapi sekarang bahkan berani memukul dirinya sendiri. Kamu bilang aku bisa, tapi jika kamu berani menyebut nama orang tuaku lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Fendi Zanders berkata pada Pang Cuilan dengan ekspresi dingin. Bab 1002. Setelah istri Harold Zanders, Pang Cuilan, ditampar oleh Fendi Zanders, dia sedikit bingung. Dia berdiri di sana dengan bodoh, melihat posisi Fendi Zanders dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders, yang selama ini menahan amarahnya, akan menjadi begitu berani sekarang. Harold Zanders, istrimu dipukuli, dan kamu hanya berdiri di sana menonton kesenangan itu, bukan? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Pang Cuilan meneriaki Harold Zanders sekeras-kerasnya. Bisakah kamu tenang sedikit? Harold Zanders tidak memilih untuk membantu Pang Cuilan kali ini, tetapi mengerutkan kening dan memarahi Pang Cuilan dengan suara dingin. Bagaimanapun, keluarga Zanders sudah dalam kekacauan. Fendi Zanders sendiri yang menyimpan semua informasi hitam tentang semua orang di keluarga Zanders. Jika informasi ini tersebar, seluruh keluarga Zanders akan runtuh. Dia sedang tidak berminat berurusan dengan Pang Cuilan sekarang. Hal-hal. Dan Pang Cuilan menutupi wajah besarnya dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Saya dipukuli, tetapi anggota keluarga Zanders sama sekali tidak peduli. Harold Zanders menghela nafas tak berdaya, lalu berjalan ke arah Bo Zanders, dan bertanya kepada Bo Zanders dengan suara rendah, mengapa Fendi Zanders memukulmu? Bo Zanders tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, kemarin, keluarga Liu mengadakan upacara pernikahan. Fendi Zanders tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan menimbulkan masalah di hotel, dan bahkan membawa pergi Xiao Waner. Aku khawatir masalah ini akan mempengaruhi kita. Keluarga Zanders ingin membawa pergi Fendi Zanders, tapi Fendi Zanders bukan hanya tidak menghargainya, tapi bahkan menamparku.
Fendi Zanders pergi ke pesta pernikahan keluarga Liu untuk membuat masalah. Setelah Wellman Zanders mendengar kata-kata ini, dia akhirnya tidak bisa duduk diam, tiba-tiba berdiri, dan berteriak dengan ekspresi tidak percaya. Baru saja Fendi Zanders menceritakan begitu banyak skandal tentang keluarga Zanders, Wellman Zanders tidak bereaksi begitu bersemangat. Bagaimanapun, itu semua adalah masalah internal keluarga Zanders, dan itu bisa ditangani secara tertutup. Tetapi apakah Fendi Zanders benar-benar menyinggung keluarga Liu? Maka situasinya akan berbeda. Keluarga Liu bukanlah sesuatu yang mampu diprovokasi oleh keluarga Zanders mereka. Dulu keluarga Liu benar-benar tidak sabar. Keluarga Zanders mereka mungkin menghadapi bencana. Benar, Fendi Zanders tidak hanya membuat keributan besar di pesta pernikahan, tapi juga mematahkan kaki Liu Hong dan akhirnya membawa pergi Xiao Waner. Apakah hal ini benar? Tetapi karena keluarga Liu memblokir berita tersebut. Jadi orang luar tidak melakukannya, aku tidak tahu tentang hal itu. Bo Zanders buru-buru menjawab, lalu melanjutkan, apakah Fendi Zanders mendapat masalah besar kali ini? Sama sekali tidak mungkin keluarga Liu akan membiarkan Fendi Zanders pergi. Setelah mendengar kata-kata Bo Zanders, semua orang di keluarga Zanders mengalami kekacauan dalam sekejap. Pada saat ini, mereka sudah melupakan apa yang dikatakan Fendi Zanders tadi. Karena mereka semua tahu bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan masalah Fendi Zanders yang menyinggung keluarga Liu, Fendi Zanders. Apakah kamu gila? Mengapa kamu membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Liu? Harold Zanders berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. Benar. Fendi Zanders, tahukah kamu berapa banyak masalah yang akan kamu timbulkan pada keluarga Zanders kami? Jika kamu ingin mati, tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi jangan melibatkan kami. Haston Zanders juga berteriak kegirangan. Aku pergi ke pesta pernikahan keluarga Liu untuk membuat masalah. Itu urusanku sendiri. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kalian, bukan? Fendi Zanders berdiri di tempat dan menjawab dengan nada yang sangat tenang. Kenapa tidak penting? Meskipun kamu telah meninggalkan keluarga Zanders kami. Tapi kamu tetap menjadi anggota keluarga Zanders kami. Perilakumu mewakili keluarga Zanders kami. Ruru Zanders menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak. Hal itu sudah terjadi. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Fendi Zanders berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kubilang? Fendi Zanders ini pecundang. Dia akan mendapat masalah kemanapun dia pergi. Pang Cuilan jelas tidak ingat untuk makan tetapi memukulnya, jadi dia berteriak. Oke, berhenti berdebat. Wellman Zanders mengerutkan kening dan berteriak, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar mematahkan kaki Liu Hong? Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk. Apakah kamu membawa Xiao Waner pergi? Wellman Zanders terus bertanya. Kanan. Fendi Zanders mengangguk lagi. Bagaimana kamu bisa begitu bingung? Wellman Zanders berteriak putus asa. Kemudian dia melanjutkan, saya tidak peduli apa yang Anda katakan tentang masalah Anda di rumah Zanders. Bagaimanapun, kami mengusir Anda pada awalnya. Saya dapat memahami bahwa Anda memiliki kebencian terhadap kami. Tetapi mengapa Anda ingin menyinggung perasaan Liu keluarga? Apakah Anda orang yang dapat menyinggung keluarga Liu? Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Fendi Zanders memandang Wellman Zanders dan bertanya dengan lembut. Kamu datang ke rumah Liu bersamaku untuk meminta maaf sekarang, dan lihat apakah kamu bisa menenangkan masalah ini. Wellman Zanders menjawab langsung. Meminta maaf. Fendi Zanders memandang Wellman Zanders dan tidak bisa menahan senyum, lalu berkata dengan ringan, keluarga Liu lah yang harus benar-benar meminta maaf. Liu Xiuna hampir membunuh Xiao Jun, dan akan menikahkan Xiao Waner dengan orang bodoh. Aku baru saja menyela itu hanya salah satu kaki Liu Hong, itu bagus untuk mereka. Kamu. Wellman Zanders sangat marah pada Fendi Zanders sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar tidak tahu dari mana keberanian Fendi Zanders berasal, dan sekarang dia berani berbicara dengan liar. Baik itu untuk keluarga Zanders kita atau untuk dirimu sendiri, kamu hanya bisa meminta maaf sekarang, karena jika kamu meminta maaf sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan kota Dongning. Harold Zanders juga melupakan hal-hal lain saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan suara rendah. Izinkan saya meminta maaf kepada keluarga Liu, mereka tidak pantas mendapatkannya. Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan hanya berbicara langsung. Semua orang di keluarga Zanders terdiam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapat keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini, dan mereka tidak tahu mengapa Fendi Zanders begitu keras kepala. Ia bahkan menolak meminta maaf kepada keluarga Liu. Ayah, cepat pikirkan cara. Reina Zanders berteriak cemas pada Wellman Zanders. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah Fendi Zanders sekarang. Saya pikir karena Fendi Zanders tidak mau meminta maaf, maka kita sebaiknya mengirim Fendi Zanders ke keluarga Liu dan menjelaskan hubungan kita dengan Fendi Zanders dengan jelas. Mari kita tangani Fendi Zanders seperti yang dicintai keluarga Liu. Bagaimanapun, Fendi Zanders sangat mampu, dia seharusnya tidak takut pada keluarga Liu. Haston Zanders berbicara langsung.
Arti perkataannya sebenarnya sangat jelas, yaitu menyerahkan Fendi Zanders kepada keluarga Liu dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Anggota keluarga Zanders yang lain sepertinya menganggap perkataan Haston Zanders sangat masuk akal, dan mereka semua melihat posisi Wellman Zanders, menunggu jawaban Wellman Zanders. Bab 1003. Mendengar perkataan Haston Zanders, semua orang di keluarga Zanders melihat posisi Wellman Zanders, seolah menunggu jawaban Wellman Zanders. Selama Wellman Zanders mengangguk saat ini, keluarga Zanders akan mengirim Fendi Zanders ke keluarga Liu tanpa ragu-ragu. Dalam hal ini, mereka dianggap mampu sepenuhnya menghilangkan masalah serius Fendi Zanders. Fendi Zanders juga secara tidak sadar melihat posisi Wellman Zanders, dan dia juga ingin melihat bagaimana pilihan Wellman Zanders saat ini. Kami tidak bisa memberikan Fendi Zanders kepada keluarga Liu. Saat ini, Wellman Zanders tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Wellman Zanders, semua orang tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kita tidak bisa memberikan Fendi Zanders kepada keluarga Liu? Adalah pilihan terbaik kita untuk menyerahkan Fendi Zanders kepada keluarga Liu sekarang. Haston Zanders tidak mengerti maksud Wellman Zanders, jadi dia berteriak penuh semangat. Fendi Zanders telah menyebabkan begitu banyak masalah kali ini, bahkan jika kita menyerahkan Fendi Zanders kepada keluarga Liu tidak akan melepaskannya. Jawab Wellman Zanders ringan. Dan semua orang melihat posisi Wellman Zanders dengan ekspresi bingung di wajah mereka, karena mereka dapat merasakan bahwa Wellman Zanders jelas-jelas sedang melindungi Fendi Zanders saat ini. Hubungan antara Fendi Zanders dan Wellman Zanders selalu sedikit aneh, karena sebelum orang tua Fendi Zanders mengalami kecelakaan, Wellman Zanders memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat baik, namun ketika orang tua Fendi Zanders meninggal dunia, Wellman Zanders tampak menjadi orang yang berbeda, secara langsung mengusir Fendi Zanders keluar dari keluarga Zanders. Jadi Fendi Zanders selalu merasa bahwa Wellman Zanders benar-benar menyembunyikan sesuatu. Fendi Zanders tidak ingin meminta maaf sekarang, dan ayah tidak ingin menyerahkan Fendi Zanders kepada keluarga Liu, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menunggu di sini untuk dibalas oleh keluarga Liu, kanan? Haston Zanders bertanya dengan cemas. Wellman Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, cepat tinggalkan kota Dongning sekarang, dan jangan kembali lagi seumur hidup ini. Saya bisa menangani sisanya. Ayah. Melihat Wellman Zanders akan melepaskan Fendi Zanders, Haston Zanders buru-buru berteriak penuh semangat. Diam. Wellman Zanders mengerutkan kening dan memarahi, lalu bertanya kepada Fendi Zanders, apakah kamu mendengar apa yang saya katakan tadi? Masih ada yang harus aku selesaikan, aku tidak bisa pergi sekarang. Fendi Zanders duduk di kursi dan menjawab dengan tenang. Apakah ada yang lebih penting dari ini sekarang? Tahukah kamu betapa menakutkannya keluarga Liu? Wellman Zanders memandang Fendi Zanders di depannya, dan berteriak dengan ekspresi tak berdaya. Di matamu, keluarga Liu mungkin sangat menakutkan, tapi di mataku mereka bukan apa-apa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri dulu. Fendi Zanders berkata dengan santai. Dan Haston Zanders memandang Fendi Zanders dan berkata dengan suara rendah, Ayah, anak ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda ingin saya mengatakannya, biarkan anak ini sendiri, dia dapat melakukan apapun yang dia suka, dan itu lagi pula tidak ada hubungannya dengan kita, ya, Ayah, selama kita menyingkirkan Fendi Zanders. Jika keluarga Liu ingin membalas dendam, mereka dapat membalas dendam pada Fendi Zanders sendirian. Masalah ini tidak ada hubungannya bersama kami. Ruru Zanders buru-buru mengikutinya. Dan Wellman Zanders berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Fendi Zanders akan menimbulkan masalah besar setelah kembali ke kota Dongning. Ding dong. Tapi saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi di luar pintu. Pengasuh bergegas, membuka pintu, dan sekelompok besar orang memasuki villa. Apakah Zanders Group ada di rumah? Orang tua yang memimpin berteriak sambil tersenyum. Semua orang di keluarga Zanders tercengang setelah mendengar kalimat ini. Karena bukan orang lain yang muncul di villa keluarga Zanders saat ini. Itu adalah Liu Ruhu, kepala keluarga Liu, dan kelompoknya. Dan Liu Xiuna yang seksi dan glamor juga mengikuti di belakang Liu Ruhu dengan gugup. Pada dasarnya, selama ada orang yang bisa berbicara di keluarga Liu, semuanya muncul di villa keluarga Zanders. Jelas sekali bahwa mereka ada di sini ke Xingxi untuk menanyakan kejahatannya. Wellman Zanders tidak bisa menahan tawa getir, bagaimana dia bisa membayangkan tindakan keluarga Liu akan begitu cepat. Tuan Liu, kenapa Anda ada di sini? Tentu saja, Wellman Zanders tidak berani lalai, dan bergegas keluar dari restoran, bertanya pada Liu Ruhu dengan nada hormat. Saudara Zanders, saya ingin tahu apakah cucu Anda, Tuan Fendi Zanders, ada di sini. Bukankah Liu Ruhu secara langsung mempertanyakan kejahatan tersebut seperti yang dipikirkan semua orang? Sebaliknya, dia menjawab dengan sangat sopan. Petik 2. Melihat Liu Ruhu benar-benar datang mencari Fendi Zanders, Wellman Zanders merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Fendi Zanders ada di sini. Tapi Haston Zanders berteriak sekeras-kerasnya.
Saat ini, Huston Zanders hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu segera menyerahkan Fendi Zanders kepada keluarga Liu. Dengan cara ini, dia juga bisa terhindar dari keterlibatan. Itu bagus sekali. Setelah mendengar kata-kata Huston Zanders, mata Liu Ruhu bersinar karena kegembiraan. Karena hari ini dia mencari Fendi Zanders. Pada dasarnya, dia pernah ke semua hotel di kota Dongning. Namun dia masih belum menemukan Fendi Zanders. Belakangan, Liu Ruhu mengetahui bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah cucu Wellman Zanders. Dia segera membawa keluarga Liu ke rumah Zhang tanpa henti. Tuan Liu, kejadian kemarin di tempat pernikahan Fendi Zanders tidak ada hubungannya dengan keluarga Zanders kami. Fendi Zanders meninggalkan keluarga Zanders kami beberapa tahun yang lalu. Pergi saja. Keluarga Zanders kami tidak akan mengeluh. Huston Zanders berkata kepada Liu Ruhu sambil tersenyum. Dan Liu Ruhu memandang Huston Zanders dengan acuh tak acuh dan tidak memperhatikan Huston Zanders. Sebaliknya, dia berjalan menuju restoran. Setelah Huston Zanders melihat Liu Ruhu mendekati Fendi Zanders, ekspresi wajahnya terlihat sedikit sombong, karena dia merasa hanya akan menunggu dan menonton kesenangan itu. Wellman Zanders gugup, karena dia tidak tahu bagaimana rencana keluarga Liu untuk menghadapi Fendi Zanders, tetapi menilai dari situasi saat ini, begitu banyak anggota keluarga Liu yang dikirim bersama, segera Liu Ruhu menghampiri Fendi Zanders dengan ekspresi sangat hormat di wajahnya. Dan Fendi Zanders duduk di kursi dari awal sampai akhir, dan bahkan tidak memiliki niat untuk melihat ke arahnya. Setelah Bo Zanders melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia merasa perilaku Fendi Zanders yang merajalela akan menyebabkan kematiannya. Liu Ruhu berjalan di depan Fendi Zanders, tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu berkata dengan hormat kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, halo, saya Liu Ruhu, kepala keluarga Liu. Bab 1004. Setelah mendengar kata-kata Liu Ruhu, semua orang di keluarga Zanders tercengang, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira nada suara Liu Ruhu kepada Fendi Zanders akan begitu sopan. Bahkan Wellman Zanders tampak bingung, dia bisa merasakan nada bicara Liu Ruhu jelas bukan untuk balas dendam. Huston Zanders dan Harold Zanders mengetahui dengan baik gaya kerja keluarga Liu, namun tindakan Liu Ruhu kali ini membuat mereka sedikit bingung. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Ruhu, lalu berkata dengan ringan, saya mematahkan kaki Liu Hong, apakah Anda tidak yakin dengan keluarga Liu? Jangan berani. Liu Ruhu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan kemudian melanjutkan, itu semua karena Liu Hong tidak mengenal Taisan dan menyinggung Anda, Tuan Zanders. Jika Anda dapat menyelamatkan nyawa Liu Hong, keluarga Liu kami sudah berterima kasih. Setelah mendengar kata-kata Liu Ruhu, semua orang di keluarga Zanders tampak lebih terkejut, mata mereka membelalak. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Liu Ruhu berbicara dengan Fendi Zanders seperti ini. Liu Ruhu tidak hanya tidak membersihkan Fendi Zanders seperti yang mereka bayangkan, tetapi dia juga berbicara dengan Fendi Zanders dengan nada rendah hati. Adegan ini sangat merangsang saraf semua orang yang hadir. Mereka sudah merasa bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang mereka bayangkan. Sangat sederhana. Karena kamu tidak datang ke sini untuk membalas dendam padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Fendi Zanders bertanya pada Liu Ruhu tanpa ekspresi. Tuan Zanders, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda hari ini. Liu Ruhu menjawab dengan suara rendah. Penonton kembali gempar. Tidak ada yang mengira bahwa Liu Ruhu tidak hanya tidak mengganggu Fendi Zanders, tetapi dia bahkan datang untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders mematahkan kaki Liu Hong, Liu Ruhu berinisiatif meminta maaf, plot macam apa ini? Meminta maaf. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga Liu mungkin akan berjuang untuk terakhir kalinya, tetapi Fendi Zanders tidak menyangka bahwa keluarga Liu di kota Dongning, yang menutupi langit hanya dengan satu tangan, akan menjadi begitu tidak berdaya sehingga mereka akan mengambil inisiatif untuk mengakui kepengecutan. Benar, Tuan Zanders, kami tidak tahu tentang hubungan antara Anda dan Xiao Jun. Jika kami mengetahuinya lebih awal, kami tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Xiao. Liu Ruhu menjelaskan dengan sangat rendah hati, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders, jangan khawatir, kami tidak akan pernah merepotkan keluarga Xiao lagi, dan saya juga akan membiarkan cucu perempuan saya Liu Xiuna menceraikan Xiao Jun, Xiao Waner dan Xiao Wan. Pernikahan kontrak antara Liu Kai juga batal, Tuan Zanders, apakah menurut Anda saya puas dengan ini? Harold Zanders, Huston Zanders, Wellman Zanders dan yang lainnya tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Bagaimanapun, mereka semua tahu berapa lama keluarga Liu berencana mengambil alih properti keluarga Xiao. Namun saat ini, keluarga Liu justru merelakan semua itu karena penampilan Fendi Zanders yang sungguh luar biasa. Keluarga Zanders diam-diam mulai menebak di dalam hati mereka bahwa identitas Fendi Zanders mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan, jika tidak, keluarga Liu tidak akan bersikap seperti itu. Tetapi anggota keluarga Zanders itu benar-benar tidak mengerti, identitas lain apa yang dimiliki Fendi Zanders yang tidak mereka ketahui. Bagaimana Liu Ruhu bisa begitu takut? Bukankah sudah terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liu Ruhu, dan bertanya dengan lembut pada Liu Ruhu. Ini. Ada keanehan di mata Liu Ruhu.
Xiao Jun masih terbaring di rumah sakit sekarang. Kamu datang ke sini untuk meminta maaf kepadaku, dan kamu hanya ingin aku melepaskan keluarga Liumu. Bukankah itu terlalu konyol? Fendi Zanders memandang Liu Ruhu dan terus bertanya. Tuan Zanders, kami telah berjanji bahwa kami tidak akan menyakiti keluarga Xiao di masa depan, dan kakek saya juga datang untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda. Apalagi yang Anda inginkan? Liu Xiuna sepertinya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan meneriaki Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan berair. Diam, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Liu Ruhu menoleh dan memarahi Liu Xiuna dengan suara dingin. Liu Xiuna menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirnya, dan berdiri di tempatnya tanpa melanjutkan berbicara. Setelah Liu Ruhu ragu-ragu selama 2 detik, dia melakukan gerakan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bang! Liu Ruhu sebenarnya berlutut tepat di depan Fendi Zanders. Semua orang di keluarga Zanders langsung gempar, dan ekspresi wajah mereka terkejut selain kaget. Keluarga Liu juga tampak bingung. Kakek, apa yang kamu lakukan? Liu Xiuna buru-buru meneriaki Liu Ruhu dengan keras. Berlutut. Liu Ruhu berteriak pada Liu Xiuna dengan suara rendah. Kakek, aku. Liu Xiuna sepertinya tidak mau berlutut. Dia ingin berbicara. Jangan bicara omong kosong. Aku menyuruhmu berlutut dan berlutut. Liu Ruhu mengertakkan gigi dan berteriak. Setelah Liu Xiuna berdiri di samping Liu Ruhu dan ragu-ragu selama 2 detik, dia menarik napas dalam-dalam, lalu sedikit menekuk lututnya, dan berlutut di depan Fendi Zanders. Setelah keluarga Zanders melihat Liu Ruhu dan Liu Xiuna berlutut di hadapan Fendi Zanders. Selain kaget, mereka merasa takut. Sekarang mereka semua takut dengan latar belakang Fendi Zanders. Hal ini dapat membuat orang seperti Liu Xiuna dan Liu Ruhu berlutut dan meminta maaf. Tuan Zanders, apakah Anda melihat wajah lama saya? Beri kesempatan pada keluarga Liu kami. Liu Ruhu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Dan Fendi Zanders menatap Liu Ruhu dengan ringan, lalu berkata dengan suara dingin, saya telah memperjelas kata-kata saya sebelumnya. Jika Xiao Jun tidak bisa bangun dalam waktu seminggu, tidak akan ada lagi keluarga Liu di kota Dongning. Tuan Zanders, saya sudah menghubungi para ahli di Amerika Serikat sesegera mungkin. Tetapi jaraknya agak jauh, dan para ahli tercepat akan tiba besok. 1 minggu terlalu singkat, bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari lagi? Liu Ruhu memohon dengan suara gemetar. Fendi Zanders, jangan membuatnya terlalu ekstrim. Meskipun Wellman Zanders tidak memahami situasinya dengan jelas, dia memiliki beberapa tebakan di benaknya. Dia takut Fendi Zanders akan berbuat terlalu banyak hari ini, dan keluarga Liu akan segera melompati tembok. Oke, kalau begitu aku beri waktu seminggu lagi. Fendi Zanders berkata perlahan. Setelah Liu Ruhu mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi sangat lembut, dan dia buru-buru berteriak, terima kasih, Tuan Zanders, terima kasih, Tuan Zanders. Jangan terlalu ingin berterima kasih padaku, aku juga punya permintaan. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Selama keluarga Liu kami dapat melakukannya, keluarga Liu kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Liu Ruhu berkata dengan tergesa-gesa. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Liu Xiuna, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, alasan mengapa Xiao Jun menjadi seperti sekarang ini adalah karena wanita ini. Mulai sekarang, dia akan berlutut di depan pintu bangsal Xiao Jun untuk mendoakan Xiao Jun, kapanpun Xiao Jun bangun, dia bisa bangun kapan saja. Bab 1005. Kau biarkan aku berlutut di depan pintu bangsal sampai Xiao Jun bangun. Apakah kamu gila? Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah Tuan Zanders? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Xiuna berteriak dengan ekspresi marah. Maaf, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Fendi Zanders menjawab dengan dominan. Kenapa aku harus berlutut di sana? Liu Xiuna berteriak sedikit tidak yakin. Kamu adalah istri Xiao Jun, wajar saja jika kamu berlutut di sana dan berdoa untuk Xiao Jun sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Saya tidak setuju. Liu Xiuna sama sekali tidak bisa menerima penghinaan seperti itu, jadi dia menatap dan berteriak. Tapi Fendi Zanders tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, oke, karena kamu tidak setuju, waktunya masih 1 minggu, jadi cepatlah. Tuan Zanders, Anda. Liu Ruhu membuka mulutnya dan ingin berbicara. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Aku akan memberimu waktu seminggu ekstra karena kamu datang untuk meminta maaf kepadaku. Jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membuat keluarga Liu kamu menghilang dari dunia besok. Fendi Zanders terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Liu Ruhu, jadi dia mengatakan sesuatu dengan suara dingin. Liu Ruhu ketakutan oleh aura Fendi Zanders, dan setelah beberapa saat tertegun, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Saya akan membiarkan Xiuna berlutut di depan pintu dari bangsal untuk mendoakan Xiao Jun. Keluar. Fendi Zanders melambaikan tangannya langsung ke arah Liu Ruhu. Liu Ruhu tahu bahwa dia bukanlah lawan Fendi Zanders, dan dia tidak punya pilihan lain sekarang.
Setelah menatap Liu Xiuna dengan dingin, dia berdiri perlahan, lalu berbalik dan berjalan keluar villa. Dan Liu Xiuna juga buru-buru berdiri dan mengikuti langkah Liu Ruhu. Tuan Liu, saya akan mengantarmu. Melihat Liu Ruhu hendak pergi, Wellman Sanders buru-buru membuka mulutnya dan berteriak. Saudara Sanders, tidak perlu. Liu Ruhu melambaikan tangannya dengan ringan, lalu berjalan pergi perlahan. Semua orang di keluarga Sanders melihat ke belakang Liu Ruhu dan yang lainnya pergi, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Mereka awalnya mengira Liu Ruhu akan langsung membalas Fendi Sanders, tetapi tidak ada yang mengira pada akhirnya akan seperti ini. Semua orang di keluarga Sanders tercengang dalam sekejap. Cara mereka memandang Fendi Sanders sekarang tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa Fendi Sanders mengetahui segalanya tentang mereka. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Fendi Sanders yang berdiri di depan mereka bukan lagi Fendi Sanders yang mereka kenal saat itu. Tapi Fendi Sanders masih duduk diam di tempat, dengan ekspresi wajahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tanpa perubahan apapun. Bagaimanapun, Fendi Sanders tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya dari keluarga Sanders ketika dia kembali kali ini, jadi meskipun mereka sudah mengetahui latar belakang Fendi Sanders tidak perlu khawatir. Keluarga Sanders ketakutan dan menyesal saat ini, karena jika mereka bisa mengetahui latar belakang buruk Fendi Sanders lebih awal. Beraninya mereka memperlakukan Fendi Sanders seperti ini. Sejak Fendi Sanders memasuki pintu, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Fendi Sanders. Mungkin keluarga Sanders mereka bisa menggunakan pengaruh Fendi Sanders untuk menjadi keluarga terbesar di kota Dongning. Namun yang jelas kini mereka telah melewatkan kesempatan terbaik tersebut. Siapa sangka Fendi Sanders, yang saat itu tidak punya apa-apa, akan menjadi eksistensi yang bisa membuat orang seperti Liu Ruhu berlutut hanya dalam beberapa tahun. Sisi lain. Setelah Liu Xiuna dan Liu Ruhu meninggalkan Villa Sanders, mereka langsung menuju ke rumah sakit tempat Xiao Jun berada. Kakek, kamu sebenarnya tidak ingin aku berlutut di rumah sakit, kan? Liu Xiuna tampak sedikit gugup dan bertanya pada Liu Ruhu. Selain melakukan apa yang diinginkan Fendi Sanders, apakah ada cara lain agar keluarga Liu kita bisa bertahan hidup? Liu Ruhu menjawab dengan suara rendah. Tetapi jika masalah ini diketahui orang lain, di manakah wajah keluarga Liu kita? Liu Xiuna merasa terlalu memalukan baginya untuk berlutut di rumah sakit. Jadi dia berteriak dengan sangat enggan. Apakah wajah lebih penting daripada kehidupan? Liu Ruhu mengerutkan kening dan bertanya. Liu Xiuna menunduk dan tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seperti sekarang ini. Segera mobil tiba di pintu masuk rumah sakit, Liu Ruhu turun dari mobil atas inisiatifnya sendiri. Liu Xiuna keluar dari mobil setelah ragu-ragu selama 2 menit. Meski sudah lama sejak Xiao Jun mengalami kecelakaan, namun yang menggelikan adalah ini pertama kalinya istri Xiao Jun, Liu Xiuna, datang ke rumah sakit Xiao Jun. Liu Ruhu membawa Liu Xiuna ke pintu bangsal Xiao Jun. Saat ini, Xiao Chengye, Xiao Waner dan yang lainnya semuanya ada di sisi Xiao Jun. Xiao Jun terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Liu Ruhu menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan ringan. Setelah mendengar ketukan di pintu, Xiao Chengye tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu. Tapi ketika dia melihat Liu Ruhu dan Liu Xiuna, ekspresinya langsung berubah. Karena Xiao Chengye merasa Liu Ruhu seharusnya mendatangi Xiao Waner. Xiao Waner juga memasang ekspresi tegang di wajahnya. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Dia memegang erat ujung bajunya dengan tangannya, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah, mereka seharusnya ada di sini karena kejadian kemarin, kan? Xiao Waner bertanya pada Xiao Chengye dengan suara rendah. Tidak peduli untuk apa mereka di sini, kita harus menghadapinya. Saya harap Fendi Sanders baik-baik saja sekarang. Xiao Chengye menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dan berjalan di depan Liu Ruhu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Liu. Mengapa Anda bebas datang ke sini hari ini? Chengye, aku biasanya tidak suka bertanya tentang urusan luar. Xiao Jun sudah lama sakit, dan aku baru menerima kabar hari ini. Aku benar-benar malu. Liu Ruhu meraih tangan Xiao Chengye dan berkata dengan penuh semangat. Dan Xiao Waner merasa sedikit jijik setelah mendengar kata-kata Liu Ruhu, bagaimana mungkin keluarga Liu tidak mengetahui hal ini. Tuan Liu, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Tentu saja, Xiao Chengye sedang tidak ingin bersikap sopan kepada Liu Ruhu. Bagaimanapun, semua orang di kota Dongning mengetahui niat keluarga Liu, jadi Xiao Chengye tidak perlu terus berakting dengannya. Chengye, saya tahu bahwa ada sedikit kesalahpahaman antara kedua keluarga kita sebelumnya, tetapi sekarang kesalahpahaman tersebut telah terselesaikan. Saya telah mengundang pakar paling terkenal di Amerika Serikat untuk datang. Saya kira itu tidak akan memakan waktu lama. Xiao Jun harus bangun. Liu Ruhu memandang Xiao Chengye dan melanjutkan. Hehe. Setelah Xiao Chengye mendengar kata-kata Liu Ruhu, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, akankah keluarga Liumu begitu baik? Kamu tidak datang untuk menyakiti anakku, aku sudah bersyukur, sebaiknya kamu jangan main-main di sini menangis meminta tikus untuk berpura-pura berbelas kasihan. Setelah Liu Ruhu mendengar kata-kata Xiao Chengye, dia juga tampak malu, tidak tahu harus berbuat apa.